Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haim Misro Itada, mahasiswa UIN Maliki Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membawakan resumen materi PBAK hari pertama dan hari kedua. Yang pertama adalah membahas tentang wawasan bidang akademik. Langsung kita mulai. Dari 8.430 pendaftar, kita mahasiswa baru termasuk 3.751 yang beruntung yang bisa masuk di UIN Malang, yang melalui 5 jalur penerimaan mahasiswa. Di UIN Malang terdapat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, ada Fakultas Humayunora, dan juga ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, serta ada Pasca Sarjana dengan 15 program studi. Malang berada pada tahap internasional dan reputasi internasional. Upaya internasionalisasi antaranya adalah adanya event akademik internasional seperti Internasional Pesantren, kemudian penambahan jumlah mahasiswa kita punya hampir 500 orang mahasiswa asing dari 34 negara. Kita juga mendesain kurikulum berwawasan internasional, juga memperbanyak program studi yang bersertifikasi internasional. UIN Malang sejak tahun 2008 sudah mengadopsi mendapatkan sertifikasi ISO. Sudah tepat dan benar memilih kuliah di UIN Malang karena kita memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan integrasi, pendidikan yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam. Ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu dalaman spiritual UIN Malang sebagai salah satu PT KIN yang berada di bawah Kementerian Agama harus menjadi corong bagi pengembangan lembaga pendidikan. UIN Malang insya Allah akan mengantarkan kita semuanya menuju mewujudkan cita-cita mulia menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Selamat dan sukses kepada mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim 2021-2022. Semoga berkah, manfaat menjadi generasi bangsa yang tangguh. Lanjut, resumen materi dari bidang kemahasiswaan. Mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Malang. Kampus UIN Malang berbeda dengan kampus lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Saudara nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum. Mahasiswa harus mempunyai kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan umum yang notabene kampus kita adalah
kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama RI. Visi misi kampus kita semangatnya adalah dipengaruhi olehnya cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Berpikir ilmiah juga harus berpikir positif, selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Perilaku positif dengan indikator bicara sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan. Lanjut materi hari kedua, membahas tentang DEMA. Apa itu DEMA? DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi intrakampus sebagai lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Fungsi DEMA dari universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan. Tugas dari DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang koordinasi dan sinkronisasi antara kemahasiswaan yang ada dalam universitas, menciptakan program-program kerja sebagai media menyediakan wadah untuk teman-teman mahasiswa. Terkait dengan kegiatan kemahasiswaan ini, tidak mungkin kita laksanakan sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang mendukung agar keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa yang dimaksudkan pengembangan ataupun soft skill bisa terwujudkan. Beberapa kementerian tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, mengkoordinasikan, mengomunikasikan di dalam lingkungan internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kementerian Luar Negeri, mengomunikasikan lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang tidak hanya kuat secara internal, tapi kita berusaha untuk memperkuat bagian luar juga. Kementerian Agama berkolaborasi dengan Kementerian Agama menjadikan kampus yang memiliki integrasi sains dan ilmu agama, yang dimana titik-titik mewujudkan kekuatan kita sebagai instansi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik lebih kepada pengembangan atau kajian terkait isu-isu tentang sosial, hukum, dan politik. Yang terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk lebih ke publikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Lanjut tentang Senat Mahasiswa, adalah organisasi mahasiswa UIN Maliki Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi dengan Denah UGM dan HMJ. Visi SEMA, terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA: 1. Advokasi. 2. Legislasi. 3.
pengawasan. 4. Penganggaran. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA-U. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Fasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Mengesahkan peraturan DEMA. Menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Komisi SEMA terdiri dari Komisi Advokasi dan Hukum, 2. Komisi Organisasi, 3. Administrasi dan Keuangan, 4. Informasi dan Komunikasi. Lanjut materi. Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid. Peta sebaran kasus COVID-19. Jumlah kasus dunia 216 juta. Jumlah kasus di Indonesia 4.066.404 kasus. Kunci mengendalikan pandemi adalah vaksinasi dipercepat untuk herd immunity, disiplin berprogres. Dampak terhadap pandemi COVID-19: turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya pekerjaan, sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja, persepsi orang tua, kekerasan pada anak dan resiko eksternal, penurunan capaian belajar. Sektor sosial: meningkatkan angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan: bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi hexahelik, model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. 3 kekuatan pengubah dunia: kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN PTKIN: harus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan socio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif, menjadi generasi unggul, yaitu keagungan moral dan spiritual, kandung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, kesalehan, peduli sosial. Materi terakhir yaitu tentang moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Variety of attribution to Islam. 2 arus besar yaitu Sunni Islam dan Syi'i Islam. Sosiologi labeling Islam or Muslim. Liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalitas, ekstremis, teroris. The most contemporary labels:
moderate Islam, dan Islam Nusantara. What is moderation in Islam? Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars. Konteks of moderation in Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan. Ideologi bangsa, Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina vs Israel, aliansi politik Arab-Amerika, oil, political despotism, and hypocrites. Peran mahasiswa. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Salam mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, mahasiswa Ulul Albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.